Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para tokoh masyarakat, para asatidz, para sesepuh, yang mudah-mudahan kita semuanya disayang dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia, nikmat, iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, sehingga pada kesempatan yang penuh barokah ini di hari yang ketiga, di hari ketiga bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, majelis istighfar. Dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, dua kalimat yang amat ringan diucapkan oleh lidah, taqilatani fil mizan, akan tetapi bisa memberatkan timbangan amal kebaikan, habibatan ila rahmah, dan dua kalimat itu dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Alhamdulillah, sudah 3 hari ini kita baca itu kalimat, sehingga mudah-mudahan kita berharap kepada Allah amal-amal kita, amal sholat, amal sedekah, amal yang lain yang mungkin ada cacat, ada ria, ada ujubnya, ada takaburnya, dan seterusnya, akan tetapi insyaallah dengan kita zikir kepada Allah, beratlah menjadi timbangan kita kelak nanti di hari kiamat dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Juga di dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan bahwasanya berbahagialah seseorang yang mana didapati di dalam lembaran amal-amal kebaikannya istighfar katsira, yaitu banyak istighfar kepada Allah. Fi sahifatihi, di dalam lembaran amalan-amalan catatan amal-amal kebaikannya didapati ternyata terselip banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga alhamdulillah sudah 3 hari ini istighfar kita baca. Belum lagi manfaat ataupun fadilah membaca la ilaha illallah, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semuanya menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kalimat junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang belum pernah kita lihat, Nabi yang belum pernah kita jumpa bercengkrama dengannya. Akan tetapi ulama pernah ditanya, wahai Syekh, bagaimana ini? Saya sudah 40 tahun lebih, saya sudah 60 tahun lebih tidak pernah mimpi jumpa dengan Rasulullah. Sudah 60 tahun lebih. Maka Syekh itu mengatakan bahwasanya tidak usah khawatir walaupun engkau tidak pernah jumpa dengan Rasulullah. Akan tetapi apabila engkau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Rasul, yaitu dalam bentuk melaksanakan segala kewajiban dan melaksanakan amalan-amalan tambahan yaitu sunnah Rasulullah, berarti kata ulama Rasulullah SAW berada di dalam jiwa kalian. Jadi orang-orang yang soleh senantiasa menghadiri sholat berjamaah, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah sholat dan seterusnya, sedekah, ibadah, walaupun tidak pernah jumpa dengan Rasulullah, akan tetapi insya Allah nur ataupun cahaya Rasulullah itu berada di dalam dirinya karena dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ketiga ini mungkin masih membahas mengenai Ramadan, karena nanti akan saya bagi. Mungkin di hari ke-6 dan seterusnya kita akan bicara masalah sholat tarawih dan sholat witir, dan juga nanti bicara masalah zakat fitrah juga, sebelum nanti saya diganti atau dibadali nanti oleh ustaz-ustaz yang lain. Bapak, syahrul Ramadan,
syahrun mubarakun kataballahu alaikum siyamahu. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, di mana bulan itu penuh keberkahan. Tidak sembarang, bulan Ramadan penuh keberkahan karena di dalamnya terdapat historis, cerita ataupun kisah-kisah yang mana penuh sekali dengan keberkahan. Di antaranya adalah bahwasanya perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah, itu di hari ke-17, 19 ataupun ke-21 Ramadan. Perang Badar terjadi, yang mana orang-orang atau umat Islam itu berperang dengan kaum kafir musyrikin Mekah itu dengan perbedaan jumlah pasukan. Dari kita hanya 313 orang, sementara mereka berjumlah 1000 orang. 700 orangnya tentara yang dilengkapi dengan unta dan 300-nya pasukan berkuda. Akan tetapi alhamdulillah kita mendapati kemenangan, yang mana pada waktu itu 70 orang dari kaum musyrikin tewas, 70 lagi ditawan, sementara dari kita hanya 14 orang yang meninggal dunia syahid gugur fisabilillah. Dan di antara yang meninggal itu kaum musyrikin adalah di antaranya adalah Abu Jahal. Maka itu menandai kebangkitan Islam. Dan kemudian 7 tahun atau 6 tahun kemudian, ketika Fathu Mekah, Rasul SAW membawa pasukan sebanyak 10.000 orang menuju ke Mekah, yaitu membebaskan kota Mekah. Itu pun terjadi di hari Jumat terakhir tanggal 30 Ramadan tahun 8 Hijriah. Masuk ke Mekah tanpa pertumpahan darah, Mekah bisa direbut oleh kaum muslimin wal muslimat. Dan juga banyak, di antaranya juga adalah bahwasanya suhuf Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran kitab suci Nabi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. 700 tahun kemudian diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam di malam yang ke-6 Ramadan. 500 tahun kemudian diturunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam di malam yang ke-12 Ramadan. 1200 kemudian Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam di malam yang ke-18 Ramadan. 620 tahun kemudian Al-Quran diturunkan di malam yang berapa? 17 Ramadan. Jadi makna Ramadan itu tidak sembarangan. Di sana tercatat histori atau sejarah-sejarah yang mana mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan di dalam sabdanya tadi bahwasanya aku memerintahkan kepada kalian, mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Barang siapa yang mendapati khairaha, siapa yang mendapati kebaikan di bulan Ramadan, maka orang ini mendapatkan sesuatu yang amat berharga. Tapi barang siapa yang tidak mendapatkan bulan suci Ramadan, atau dia dapat di Ramadan tapi dia tidak gunakan untuk ibadah kepada Allah, maka dia diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diusir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita cerita tentang Sya'ban radhiyallahu anhu, yaitu sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tidak hadir subuh berjamaah. Ternyata ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersilaturahmi ke rumah beliau dengan jarak perjalanan kurang lebih sampai 2 jaman, ternyata beliau menemui ajalnya. Dan ketika itu istri beliau Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu tanya kepada Rasulullah, tanya bahwasanya, kenapa wahai Rasul ketika suami saya meninggal Sya'ban, beliau mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama adalah kenapa tidak lebih jauh, yang kedua adalah kenapa tidak yang baru, dan yang ketiga adalah kenapa tidak semua seorang itu menghadapi sang
sakaratul maut, diambil, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka dia akan melihat semua perbuatannya dari semenjak dia balik sampai dia wafat, seperti seolah-olah seperti video yang ditayangkan. Maka di dalam penglihatannya itu Sya'ban melihat 3 kejadian yang menyebabkan beliau mengatakan 3 hal itu. Maka Rasul mengatakan bahwasanya ketika yang pertama Sya'ban mengatakan kenapa tidak lebih jauh, yakni adalah ketika Sya'ban melihat pahala menghadiri sholat jamaah, yaitu pahala beliau jalan dari rumahnya ke masjid yang kurang lebih sejauh 2 jam perjalanan. Ternyata beliau lihat pahalanya itu luar biasa. Maka beliau mengatakan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak lebih lama lagi saya datang dari rumah ke masjid? Tuh. Yang kedua, beliau mengatakan bahwasanya pada waktu itu mengatakan ada beliau memakai 2 baju. Ketika beliau buka pintu, ternyata dingin hawa. Beliau tutup lagi dan beliau ambil baju bekas. Yang dalam itu untuk sholat, dan yang luarnya itu adalah untuk menghindari udara dingin. Ketika Sayyidina Sya'ban keluar dari rumahnya, kemudian beliau menemui seseorang yang sedang terbaring kedinginan, dan kemudian beliau berikan itu baju jubah yang pertama itu kepada orang ini, dan bersama-sama dengan Sayyidina Sya'ban menghadiri sholat berjamaah. Maka ketika melihat itu di dalam sakaratul maut beliau mengatakan, ya Allah, kalau begini pahalanya, kenapa saya nggak kasih baju yang dalam, yang baru? Kenapa saya kasih baju yang bekas? Yang ketiga, karena waktunya udah membuka. Yang ketiga adalah, yaitu ketika beliau dalam kehidupannya pernah satu waktu ketika ingin memakan roti, 1 roti dengan 1 gelas susu, tiba-tiba ada orang ketok pintu pengemis. Ketika ketok pintu, wahai fulan, saya belum makan 3 hari, bolehkah saya minta makanan? Lihat itu Sya'ban, maka dipotong itu roti separuhnya buat fakir miskin itu. Gelasnya yang 1 itu dibagi 2, setengah gelas, jadi masing-masing dapat bagian 50-50. Nah kemudian dikasihlah itu ke orang yang kelaparan itu, dan Sayyidina Sya'ban makan juga yang setengah roti dan setengah gelas. Ketika beliau meninggal dunia, sakaratul maut, beliau melihat betapa besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara beliau ngasih separuh makanan itu. Maka beliau mengatakan, ya Allah, coba alangkah menyesalnya saya, kenapa dulu gak saya kasih semuanya itu roti, gak saya kasih itu semuanya segelas susu. Coba kalau saya kasih semuanya itu, rotinya 1, terus minumannya juga semua, saya akan dapat lagi pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan contoh daripada sahabat yang tidak menyesal berbuat kebaikan, akan tetapi menyesal tidak optimal melakukan kebaikan. Jadi ada orang sahabat Nabi, ya, rata-rata orang menyesal itu la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Biasanya kalau nyesel itu kalau nggak amal soleh. Biasanya kalau nggak nyesel itu nggak sedekah. La'alli ila ajalin qarib fa as-saddaqo. Nyesel, ya Allah, saya kenapa nggak sedekah dulu? Tunda dulu nyawa saya, semenit 2 menit saya sedekah dulu. Biasanya orang menyesal karena meninggalkan sebuah perbuatan amal baik. Akan tetapi Sya'ban luar biasa, menyesal karena tidak maksimal di dalam ibadah, menyesal karena tidak optimal di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantesan orang-orang dulu, orang-orang salaf, para ulama itu kalau ibadah itu nggak tanggung-tanggung. Ada orang ulama yang sholat subuhnya menggunakan wudu sholat isya selama 40 tahun lamanya. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, juga Syekh Abu Bakar bin Salim, dan ulama-ulama yang lainnya. Saking maksimal optimalnya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah karena tahu ganjarannya luar biasa. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.